Taib, di antara kejadian yang terjadi sebelum perang Tabuk adalah Islamnya Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i adalah seorang beragama Nasrani, agama yang pecahan dari Nasrani. Dan dia ayahnya terkenal Hatim At-Ta'i, seorang yang sangat dermawan. Yudrabu bihil mathal fil jud. Bahkan orang kalau menyebut tentang kedermawanan yang jadi contohnya adalah Hatim At-Ta'i, bapaknya Adi bin Hatim At-Ta'i ya, yang tinggal di Jabal At-Ta'i ya. Dia bagaimana kisah Islamnya? Bagaimana kisah Islamnya? Dia berkata, Ja'at khailu Rasulillah, Rasul datang pasukan Nabi atau utusan Rasulullah SAW. Fa kharajtu hatta kuntu fi aqsal ardi. Aku pun kabur sampai aku menjauh dari tanah Arab sampai mendekati daerah Romawi. Tapi rupanya mereka mengambil bibiku, ammati, yaitu saudari bapakku. Mereka bawa, yaitu utusan Rasulullah SAW bawa tanteku. Dan juga wanasa dan sebagian orang dibawa oleh mereka. Kemudian orang-orang tersebut dibawa kepada Nabi SAW. Kemudian mereka disafkan di hadapan Nabi SAW. Maka tanteku berkata, Ya Rasulullah, na'al wafid wa anqata al-walad wa ana ajuzun kabira. Ya Rasulullah, pengurusku, menjauh dariku. Ya. Al-wafid yaitu yang datang menemui engkau ya Rasulullah, dia jauh dariku. Wa anqata al-walad, dan aku sudah tidak punya anak, dan aku adalah wanita yang sudah tua. Ma bi min khidmah, tidak ada yang melayaniku. Famuna alayya manallahu alaik, maka berilah aku kebebasan, semoga Allah memberikan engkau karunia. Rasulullah berkata, man wafiduka, siapa yang mengurusmu? Kata tantenya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim, terkenal, Hatim At-Ta'i terkenal. Maka Rasulullah berkata, alladzi farra minallahi wa rasulih. Adi bin Hatim yang kabur dari Allah dan Rasulnya. Ya. Maka tantenya berkata, ya Rasulullah, izinkan aku, lepaskanlah aku ya. Ya. Aku minta tunggangan, aku ingin pergi kepada Adi bin Hatim. Maka dikasihlah tunggangan kepada tantenya Hatim ini, kemudian dia berangkat menuju Adi bin Hatim. Kemudian tantenya menegur Adi, dia berkata, laqad fa'alta fa'latan ma kana abuka yaf'aluha. Ya. Engkau telah melakukan satu perbuatan yang bapakmu dulu Hatim atau tidak melakukannya, itu kau kabur. Iti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'tihi. Ya, pergilah engkau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragiban aw rahiban. Kau senang atau takut temui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bilang, faqad atahu fulan asabahu minhu. Ada yang datang menemui Nabi, Nabi kasih hadiah. Kenapa kau takut ketemu Nabi? Tantenya nasihati. Wa atahu fulan, si fulan juga datang, Nabi kasih hadiah. Akhirnya Adi bin Hatim pun berangkat menuju ke kota Madinah. Setelah dia kabur, dia datang ke kota Madinah karena ditemui oleh tantenya. Kata Adi bin Hatim, aku pun datang kepada Rasulullah SAW. Tatkala tiba di kota Madinah, istasyrafa liyan nas, orang-orang semua melihatku. Wa qalu jaa Adi bin Hatim, jaa Adi bin Hatim. Mereka berkata, telah datang Adi bin Hatim, telah datang Adi bin Hatim. Ini orang top, bapaknya top, super dermawan. Hatim At-Ta'i. Super dermawan. Falamma ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li. Ketika aku datang menemui Nabi, Nabi berkata, "Ya Adi bin Hatim, ma afarraka an yuqal la ilaha illallah?" Wa Adi bin Hatim, apakah kau lari gara-gara diucapkan la ilaha illallah? Kau kabur? Fal min la ilaha illallah man ilahin illallah? Apakah ada Tuhan selain Allah sehingga kau harus kabur mendengar la ilaha illallah? Ma afarraka an yuqal Allahu akbar? Apakah kalimat Allahu akbar membuat kau kabur? Fahal min syai'in akbaru min Allah? Apakah yang lebih besar, lebih agung daripada Allah? Ya Adi bin Hatim, aslim taslam. Masuklah Islam, kau akan selamat. Rasulullah ulangi 3 kali. Kata Adi bin Hatim, inni ala din, saya sudah punya agama, wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Rasulullah berkata, ana alamu bidinika minka, aku lebih tahu tentang agamamu daripada engkau sendiri. Adi bin Hatim heran, kau lebih tahu tentang agamaku daripada aku sendiri? Kata Nabi, na'am ya. Alasta minar rukusiyah. Bukankah kau dari agama rukusiyah? Rukusiyah itu dijelaskanlah agama antara Nasara dengan Sabi'in, itu pecahannya Nasara. Firqah di antara firqah Nasara. Ya. Wa anta ta'kulu mirba' qaumika, bukankah kau mengambil seperempat dari penghasilan kaummu? Qultu bala. Ya Rasulullah tahu tentang kondisi. Kata dia benar. Kata Rasulullah SAW, fa inna hadza la yahilu laka fi dinika. Ini tidak halal bagimu dalam agamamu. Ya. Subhanallah, ketika Nabi mengucapkan tentang agamanya persis seakan, dan Nabi lebih tahu daripada Adi bin Hatim, maka Adi bin Hatim berkata, fatada'tu, aku pun lemes, aku pun tunduk di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata,
Ama inni a'lamu ma alladhi yamna'uka minal Islam. Saya tahu wahai Adi bin Hatim, kenapa kau tidak mau masuk Islam? Taqulu inna ma tabahu dha'afatun nas. Yang ikut Muhammad hanyalah orang-orang lemah. Wa man la quwwata lahu, yang tidak punya kekuatan. Qatramatumul Arab. Dan ternyata orang-orang Arab semua menyerangnya. Makanya kau tidak mau masuk Islam. Kau takut. Karena yang ikut Muhammad orang miskin, orang-orang lemah, dan orang Arab semuanya, suku-suku Arab, kabilah Arab menyerang Muhammad semuanya. Maka Rasulullah bilang, ya Adi bin Hatim, ata'riful Hira? Wahai Adi bin Hatim, tahukah kau Al-Hira? Al-Hira itu kota di Irak. Kota di Irak yang kita sudah sebutkan dalam perang dalam perang Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menduduki Al-Hira di Irak. Qultu lam araha, kata Ali bin Hatim, aku tidak pernah lihat kota ini, tapi aku pernah dengar tentang kota tersebut. Itu di Irak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fawalladhi nafsi biyadihi la yutimmanna Allahu hadzal amr hatta takhruja adh-dha'inatu min al-hira hatta tatufa bil bait fi ghairi jiwari ahadin la yuftahanna kunuza Kisra bin Hurmuz. Kata Nabi, karena Adi bin Hatim melihat Islam lemah, rendah, dia berkata, kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agama ini sampai ada seorang wanita tua keluar dari kota Al-Hira dari Irak. Dia pergi menuju Mekah untuk tawaf tanpa ada yang melindunginya. Dan akan dikuasai ya perbendarahan kerajaan Raja Kisra bin Hurmuz. Artinya Islam akan menguasai Persia. Faqala Adi, Kisra bin Hurmuz. Benar. Harta Kisra bin Hurmuz akan dikuasai oleh kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW, na'am, Kisra bin Hurmuz. Itu Raja Persia ketika itu. Ya. Akhirnya Adi bin Hatim pun masuk Islam. Setelah Adi bin Hatim masuk Islam, ada pertanyaan yang pernah dia tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya tentang ayahnya, Hatim At-Tai, yang terkenal sangat al-karam, dengan jud, dengan dermawan luar biasa. Sementara bapaknya meninggal bukan dalam kondisi Islam, ya. Maka Adi bin Hatim bertanya, "Ya Rasulullah, inna abi kana yut'imul masakin." Wahai Rasulullah, dulu ayahku Hatim At-Tai memberi makan kepada fakir miskin. Wa ya'tiqur riqab, dan dia memerdekakan para budak. Oh, baik sekali. Fahal lahu fi dzalika min ajr? Apakah dia pun dapat pahala ya Rasulullah? Tapi di zaman jahiliyah dia melakukan itu semua, dia memberi makan fakir miskin, kemudian dia merdekakan budak. Kata Rasulullah SAW, "Inna abaka arada amran fa adrakahu." Ayahmu dulu melakukan kebaikan-kebaikan tersebut karena dia ingin sesuatu dan dia dapatkan. Yakni zikir, yaitu dia ingin pencitraan. Bapakmu dulu ingin sesuatu, yaitu pencitraan. Ingin diakui, ingin dihormati, ingin disanjung, dan dia mendapatkannya. Dalam riwayat kata Rasulullah SAW, fa asabah, dia dapatkan itu semua. Tidak bermanfaat bagi Hatim At-Tai, ayahnya Adi, meskipun dia sangat dermawan. Oleh karenanya, saya sering sampaikan bahwasanya orang yang melakukan sesuatu karena riya, dia ingin dipuji, dapat pujian tersebut, disanjung, dia dapat kalau menginginkan itu. Makanya ketika di hadis yang sahih, ketika Allah memanggil orang-orang yang riya pada hari kiamat kelak, Allah mengatakan yang pertama adalah seorang yang mati syahid. Allah bertanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada dia mengakui semuanya. Allah bertanya, "Mama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau wahai sang mujahid? Kata mujahid tersebut, "Qataltu fika hatta tursyid." Aku berperang kepada engkau, berperang karena engkau ya Allah sampai aku mati syahid. Berperang karena engkau. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka jari." Tetapi kau berperang supaya kau dikatakan sebagai jagoan. Wa qad qil, tujuanmu untuk diakui sebagai jagoan dikabulkan oleh Allah. Terpuji. Orang kedua yang juga riya adalah ustaz, ya. Dia mahir baca Al-Qur'an, punya ilmu, maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fihi?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat aku berikan kepadamu? Kata ustaz ini, "Qara'tu fika al-Qur'an wa 'allamtuh." Aku baca Al-Qur'an karena engkau dan aku mengajarkannya karena engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta, walakin yuqal annaka qari." Tapi kau ngajarin Quran supaya kau dikatakan ahli baca Quran. Wa qad qil, dan tujuanmu untuk dikatakan ahli Quran telah terkabulkan. Semua orang kenal engkau ustaz, ahli Quran dan yang lainnya. Yang terakhir, seorang yang diberikan harta dengan berbagai macam jenis harta. Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan harta yang aku berikan padamu? Kata orang ini, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Tidak ada satu jalan kebaikan kau suka aku infak kecuali aku infak. Karena engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta, walakin liyuqal annaka jawad." Kau bohong
Sungguhnya kau berdermawan itu supaya kau dikatakan seorang ahli dermawan, donatur. Wa qad qila, dan telah dikatakan. Tujuan dia untuk dikatakan dermawan dikabulkan. Lihat Hatim At-Tai. Ini orang terkenal bukan orang Arab. Mereka adalah orang-orang dermawan. Super dermawannya ini dia. Hatim At-Tai. Tapi dia meninggal di zaman jahiliyah. Dan Adi bin Hatim tanya tentang ayahnya. Dia sayang sama ayahnya. Ayah saya dulu bagaimana ya Rasulullah? Beri makan fakir miskin, begini, memerdekakan budak-budak. Kata Nabi, inna abaka arada amra. Dia tidak ikhlas dulu. Dulu dia melakukannya karena mengharap sesuatu itu ingin disanjung. Fa'asabahu, ini dapat sanjungan tersebut. Sanjungan tersebut dia dapatkan sampai sekarang. Orang mengenali Hatim At-Tai sebagai orang yang dermawan, tapi tidak masuk surga. Jadi tidak masuk surga. Inilah Adi bin Hatim At-Tai yang masuk Islam ya. Dan dia punya kemuliaan di antaranya Imam Muslim meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, "Ataitu Umar bin Khattab." Aku mendatangi Umar bin Khattab, ya. Faqala li, maka Umar berkata memujinya, "Inna awwala sadaqatin bayyadat wajha Rasulullah sallallahu wa wujuh ashabi sadaqatut tai, ji'ta biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Umar, sungguhnya sedekah zakat yang pertama kali yang membuat wajah Nabi bersinar gembira dan juga wajah para sahabatnya gembira adalah zakat yang didatangkan dari Tai, dari kabilah Tai, dari gunung Tai. Ji'ta biha ila Rasulillah, itu dari kabilahnya Adi bin Hatim. Kau yang bawa zakat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.